Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan dan mudah-mudahan menunggunya kita dalam majelis ilmu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita, pahala kita yang akan kita petik hasilnya di akhirat nanti. Karena orang yang menunggu juga akan mendapatkan pahala. Seperti orang yang menunggu untuk salat, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala salat. Innal abda lafis salah mantadhara salah. Seorang hamba itu akan mendapatkan pahala salat selama dia nunggu salat. Dan para malaikat akan mendoakan untuknya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangi orang ini dan ampuni dosa-dosanya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin wal muslimat, pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, buah karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Karena dosa-dosa adalah sumber petaka. Dosa-dosa adalah biang dari kehancuran dan kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Termasuk sekarang banyak bencana demi bencana melanda. Yang terbaru adalah gempa yang beberapa hari yang lalu di Jawa Barat. Banyak yang meninggal dunia, banyak yang terluka, banyak yang hancur rumahnya. Maka hendaknya bagi kita untuk introspeksi diri. Hendaknya bagi kita untuk muhasabah. Karena dosa-dosa itulah biangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kalian musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Itu pun Allah telah mengampuni kebanyakan dosa-dosa kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah banyak mengampuni dosa-dosa kita. Tidak setiap dosa Allah kasih teguran. Andai semua dosa Allah kasih teguran, tiap hari gempa kayaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada hambanya. Allah kirimkan pesan-pesan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar dari kelalaian kita. La'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami, baik itu tsunami, gempa, longsor, banjir, meletusnya gunung dan lain sebagainya, illa tahwifa, kecuali sebagai peringatan kepada hamba agar mereka menyudahi dosa-dosa mereka, agar mereka kembali bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari dosa-dosa karena itu adalah sumber petaka. Di antara dosa besar yang disebutkan oleh penulis yaitu dosa ke-43 adalah dosa qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi, memutus hubungan kerabat, baik kerabat dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk menyambung hubungan kerabat, baik kerabat dari pihak bapak maupun dari pihak ibu kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti ini konsekuensi keimanan. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia membuktikan keimanannya. Salah satu bukti keimanan adalah falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung silaturahmi, menyambung hubungan kerabatnya. Kalau dia tidak menyambung silaturahmi, berarti ada yang salah dalam keimanannya. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, kalau kita betul-betul beriman kepada hari akhir, sambung silaturahmi itu. Jangan kau putuskan hubungan itu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan keutamaan dan pahala bagi mereka yang menyambung hubungan silaturahmi, di mana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi asarih falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, ditambahkan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini keutamaan bagi kita kalau kita menyambung silaturahmi. Apa keutamaannya? Keutamaan silaturahmi itu tadi bisa menambah rizki, dan yang kedua adalah bisa menambah atau memperpanjang usia. Kalau ada yang mengatakan, bukankah usia rizki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita jawab, umur itu sudah ditentukan dan rizki juga sudah ditentukan. Tapi Nabi SAW di sini berbicara tentang sebab. Berbicara tentang sebab. Betul, rizki kita sudah ditentukan, umur kita sudah ditentukan. Tapi apakah kita tahu berapa rizki kita? Berapa umur kita nanti? Nggak tahu. Maka kita dianjurkan oleh Allah SWT untuk berupaya, untuk berusaha, untuk melakukan sebab. Seperti halnya, misalkan, kita olahraga, makan makanan yang sehat, untuk apa? Sebagai usaha supaya kita sehat, berumur panjang, kan gitu. Begitu juga dengan silaturahmi. Silaturahmi itu adalah sebab, tapi sebab yang maknawiyah, yang maknawiyah, yang tidak terlihat. Ada sebab itu ada dua, ada sebab yang kelihatan, kelihatan. Sebab untuk kesehatan, sebab untuk supaya kita bertambah rizkinya, itu ada sebab-sebab yang kelihatan. Seperti olahraga, makan sehat, itu sebab untuk umur panjang. Atau misalkan kalau kita dagang, misalkan itu sebab untuk nambah rizki.
Itu sebab yang kelihatan. Ada sebab yang tidak terlihat. Ya, beberapa ibadah tidak terlihat, tapi itu Allah janjikan bahwa itu akan bisa menambah rezeki, akan bisa menambah umur. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturahmi. Bagaimana cara menyambung silaturahmi? Ya, tidak ada ketentuannya di dalam syariat harus begini dan harus begini. Tetapi karena tidak ditentukan, maka kaidahnya dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat. Jika manusia memandang bahwa itulah cara untuk menyambung silaturahmi, maka itulah yang dipakai. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Apabila ya tidak ditentukan ketentuannya dalam hukum syariat, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Ya, Islam menganjurkan kepada kita untuk menyambung silaturahmi, tapi tidak menentukan bagaimana caranya. Maka ini dikembalikan kepada adat. Bisa dengan misalkan ya berkunjung, membantu, ya, tidak menyakiti, ya. Kalau sekarang kita bisa juga dengan apa? Ya, dengan HP. Kalaupun misalkan jauh, ya, kalau berkunjung mungkin berat, setidaknya apa? Bisa nelpon, ya, bisa WA, bahkan sekarang bisa video call, ya. Maka upaya-upaya seperti ini untuk tetap menyambung silaturahmi hendaknya ya dilakukan, ya, hendaknya dilakukan. Segala hal yang manusia memandang bahwa itu termasuk menyambung silaturahmi, maka hendaknya bagi kita untuk melakukannya. Setidaknya adalah satu, kita berbuat baik kepadanya, ya, berbuat baik, ya, kita bisa membantu apa yang kita bisa bantu. Dia butuh bantuan tenaga kita, bantulah dengan tenaga kita. Dia butuh ya bantuan harta kita dan kita mampu untuk membantunya dengan harta kita, bantulah dengan harta. Ya. Yang kedua adalah tidak menyakiti. Jangan pernah menyakiti ya kerabat kita, baik dengan kata-kata kita, karena lisan ini banyak dosanya. Aksaru khataya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Hati-hati. Yang kedua adalah dengan tangan. Mungkin tengkar, nempeleng dia, atau mencuri hartanya. Jangan pernah menzalimi, menyakiti. Dan yang ketiga, yang paling inti adalah ya kita sabar ya menghadapi ya kerabat kita yang dari hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati kita. Ya, namanya kerabat macam-macam. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Sabar. Ya, untuk sabar. Ketika kita sabar, ya, itu juga termasuk hal yang paling penting untuk kita lakukan terhadap keluarga kita, kerabat kita. Sebagaimana Allah SWT menganjurkan kita untuk menyambung silaturahmi, ya, Islam juga melarang keras untuk memutus silaturahmi. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga qati'un, orang yang memutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi enggak masuk surga. Ini ancaman. Ya, la yadkhul al-jannah, tidak masuk surga. Tidak masuk surga itu memiliki dua arti. Yang pertama, tidak masuk surga selama-lamanya. Ya, dan ini bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir yang tidak memiliki tauhid. Yang kedua, tidak masuk surga artinya tidak masuk surga
sementara. Tidak masuk surga sementara. Yaitu orang-orang yang bertauhid, orang-orang muslim, tapi dia melakukan dosa besar. Maka dia tidak masuk surga, maksudnya bukan selama-lamanya. Maksudnya tidak masuk surga sementara. Dia akan masuk neraka terlebih dahulu sampai ya kemudian selesai hisabnya, ya pembalasannya, baru kemudian dimasukkan oleh Allah ke surga sesuai dengan keimanan dan tauhid yang ada pada dirinya. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kafir. Pelaku dosa besar itu tidak kafir. Artinya jika ada seorang muslim bertauhid, tapi kemudian dia terjatuh di dalam dosa besar, termasuk misalkan memutus silaturahmi, maka di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka ya ini bisa masuk surga karena Allah sudah mengampuninya. Yang kedua, Allah tidak mengampuninya. Ya, Allah tidak mengampuninya. Berarti dia akan disiksa terlebih dahulu di neraka. Baru ya setelah selesai Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari neraka dan dipindah ke surga. Baik dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, syafaati li ahli al-kabairi min ummati, kata Nabi, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Atau karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik walaupun dia tidak bertobat. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma'asyiral muslimin, termasuk dosa besar memutus ya hubungan silaturahmi, memutus hubungan dengan kerabat kita, baik dari kerabat ayah atau kerabat ibu. Ya. Bagaimana bentuk memutus itu? Ini juga tidak ada batasannya. Dan kaidahnya tadi, setiap hukum agama yang tidak ada batasannya dalam syariat dikembalikan kepada adat. Makanya adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Al-adatu muhakkamah, kata para ulama. Adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Dalam masalah apa? Dalam masalah-masalah yang belum ada ketentuannya dalam syariat. Contoh, Allah mewajibkan kepada kepala rumah tangga, para suami, ayah, untuk memberi nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Wajib hukumnya. Tapi Allah tidak membatasi berapa nominalnya. Berapa kita harus memberi kepada istri kita sehari. 50.000 kah? 100.000 kah? Nggak ada ketentuannya. Maka ini dikembalikan kepada urf, adat. Ya. Oleh karenanya Islam itu tidak anti adat istiadat, tidak memerangi adat istiadat. Ya. Salah kalau kemudian ada anggapan bahwasanya Islam itu memerangi adat istiadat. Tidak. Islam tidak memerangi adat istiadat. Islam hanya mengarahkan agar adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, nah ini yang diarahkan supaya tidak bertentangan dengan syariat. Jadi intinya termasuk dosa besar yaitu memutus hubungan silaturahmi ya dengan menyakiti kerabat kita, dengan musuhan, tidak saling menyapa. Ini sebagian ya orang mungkin ada permasalahan dengan kerabatnya, akhirnya tidak saling nyapa. Bahkan kadang-kadang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun
nggak menyapa, ini nggak boleh. Ini termasuk dosa besar. Ya, nah, kalaupun kita bertengkar seperti tadi, maka kita harus apa? Sabar, harus bersabar, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Mari kita belajar seperti dari anak kecil. Anak kecil itu walaupun ribut-ribut, tengkar, tapi bentar aja. Habis itu mainan lagi, berantem sampai nangis, tapi besok udah akur lagi, Pak. Beda sama kita orang tua, ya, orang besar ini, ya, tengkar, nah, sampai setahun nunggu Idul Fitri. Nah, itu pun belum tentu juga, kadang gengsi, malu, ya. Nah, jadi tidak boleh kita menyakiti kerabat kita, tidak saling menyapa, bermusuhan, dengki antara satu dengan yang lain, ya, tidak saling berkunjung antara satu dengan yang lain. Nah, maka intinya kita dianjurkan untuk menyambung silaturahmi dan dilarang memutus silaturahmi. Bahkan itu termasuk dosa besar karena diancam oleh Nabi tidak masuk surga. Dan dulu sudah kita bahas definisi dosa besar adalah setiap dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia atau ada ancamannya di akhirat. Salah satu ancamannya adalah kalau diancam tidak masuk surga. Ini termasuk dosa besar. Baik. Selanjutnya dosa besar yang ke-44, al-musawwiru fi thiyab wal hitan wa nahwi dzalik. Ya, orang yang melukis, menggambar gambar-gambar yang bernyawa. Ini termasuk ya dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras siksaannya besok pada hari kiamat adalah al-musawwirun, para pelukis, para penggambar. Yang dimaksud di sini adalah menggambar gambar-gambar yang bernyawa. Adapun gambar-gambar yang tidak bernyawa, ya tidak mengapa. Seperti gambar gunung, laut, mobil misalkan, silahkan. Ya, pohon-pohon. Yang nggak boleh adalah menggambar gambar yang bernyawa, seperti manusia, binatang, ya, dan lain sebagainya. Yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, yaitu para pelukis, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian gambar. Bisa enggak? Ya, bisa enggak untuk menghidupkan gambar-gambar makhluk tersebut? Enggak bisa. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi adzaban indallah alladzina yudhahuna khalqallah. Manusia yang paling keras adabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan melukis, menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, atau memahat, membuat patung, ya, dan lain sebagainya. Ini tidak diperkenankan. Kenapa? Satu, karena tadi menyerupai ciptaan Allah SWT. Allah SWT menciptakan. Nah, orang-orang yang melukis, menggambar itu menyerupai, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal nggak bisa menghidupkan. Nanti disuruh untuk menghidupkan tuh orang-orang yang melukis. Yang kedua, ini juga sarana, ya. Kenapa dilarang? Karena ini sarana menuju pintu kesyirikan, ghulu, ya, ghulu kepada orang-orang saleh. Mungkin kita pernah dengar tentang faktor penyebab kaum Nabi Nuh alaihi salam terjerumus di dalam kesyirikan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena mereka berlebihan kepada orang saleh.
Bagaimana orang-orang soleh kemudian digambar, dipahat, dibikinkan patung. Kemudian datang generasi yang tidak tahu, akhirnya ya mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Ya, demikian juga gambar-gambar, apalagi gambar orang-orang soleh. Sekarang banyak orang menggambar gambar-gambar orang soleh, wali fulan, sunan fulan, ya, dalam rangka tujuannya untuk apa? Ya, berlebih-lebihan, menganggap bahwasanya mereka ini bisa mendatangkan keberkahan, ya, kalau ditaruh di warung bisa melariskan dagangan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini hulu, berlebih-lebihan, maka ditutup rapat-rapat. Islam itu kalau melarang suatu hal, maka dilarang juga sarananya. Islam melarang zina, maka sarana yang mengantarkan kepada perzinaan ditutup rapat-rapat. Makanya nggak boleh berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, ya, karena itu sarana. Islam melarang pembunuhan, makanya nggak boleh saling dengki, bermusuhan, karena itu sarana. Nggak boleh menodongkan senjata walaupun guyonan, karena itu sarana. Begitu juga dengan kesyirikan. Ketika Allah melarang perbuatan syirik yang merupakan dosa paling besar, maka sarananya pun ditutup rapat-rapat. Di antara sebab juga ya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang ya menggambar-gambar yang makhluk atau membuat patung-patung, memahat ya yang bernyawa, karena itu bisa menghalangi masuknya malaikat ke rumah kita. Ya, malaikat ke rumah kita. Malaikat itu tidak masuk di rumah yang di dalamnya ada apa? Gambar-gambar bernyawa. Ya. Kalau malaikat rahmat tidak masuk di rumah kita, yang masuk adalah setan. Ya, yang masuk adalah setan. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, termasuk kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang sekarang, banyak menggantungkan gambar-gambar di rumahnya, ya, termasuk ya foto-foto ibadah kita, nggak usah digantungkan di dinding-dinding. Sebagian orang kadang masang foto pas dia haji dulu misalnya, ditaruh di ruang tamunya. Akhirnya setiap orang datang, oh tahu, oh masya Allah udah pernah haji ya, tahun berapa ini, ya, ini wasilah untuk riya, ya, tutupi amal-amal kita supaya terjaga dari riya. Ya, supaya lebih ikhlas, ya. Nah, jadi tidak perlu untuk dipamer-pamerkan. Ditambah lagi, ya, itu juga bisa untuk menghalangi para malaikat dari masuknya apa? Ya, rumah kita. Makanya salah satu tempat favorit jin di rumah itu adalah gambar-gambar. Ya, kenapa sebagian orang ya, gampang kena jin, kesurupan dan sebagainya? Salah satunya sebabnya adalah banyaknya gambar-gambar di rumahnya. Jadi singkirkan gambar-gambar, foto yang ada di rumah, nggak usah dipajang, nggak usah dipajang, karena itu adalah salah satu sebab ya masuknya apa? Jin, ya, maksudnya jin. Karena malaikat nggak masuk, akhirnya yang masuk adalah jin, setan. Nah, demikian juga di antara sebab kenapa Islam melarang, karena ya di sana ada pemborosan, karena memberikan harta kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau kurang bermanfaat, ya. Nah, apalagi sebagian lukisan-lukisan itu sampai apa? Mahal harganya. Ya, mahal harganya. Kadang cuma coret-coret gitu aja mahal. Apalagi kalau yang sampai membentuk, ya. Nah,
Intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu dosa besar yang hendaknya kita hindari adalah melukis atau menggambar ya yang apa? Bernyawa, makhluk yang bernyawa seperti manusia, seperti ya binatang. Kalau memang kita punya hobi melukis, menggambar, lukislah makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Silahkan. Ya, seperti gunung, ya, lautan, mobil, rumah, ya, dan lain sebagainya. Dari makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Ya, tumbuhan banyak kok. Kalau ada orang, saya punya hobi ini, silahkan. Ya, melukis itu tidak terlarang secara mutlak. Silahkan menggambar, melukis, tapi jangan yang bernyawa. Ya, jangan yang bernyawa. Taib. Selanjutnya, dosa besar yang ke-45, an-nammam. An-nammam. An-nammam artinya mengadu domba. Mengadu domba. Ya, mengadu domba. Yakni ada orang mengatakan, kamu dibilangin sama si fulan begini dan begini. Nanti ya dia pergi ke yang B, si A kemarin bilangin kamu begini dan begini. Supaya A dan B ini untuk apa? Ya, dia saling bertikai, bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ya, provokator. Ini termasuk namimah dan termasuk dosa besar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tuti kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Kita nggak boleh banyak-banyak sumpah. Sumpah itu seperlunya saja dan ya jangan sering-sering. Hammazim, ya, yang mengejek, merendahkan dengan ya, kedipan mata atau yang lain. Kadang orang ngenye dengan matanya itu juga bisa. Ya. Kemudian masya'im binamim, yang dia berjalan dengan mengadu domba. Ini nggak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata nammam. Tidak masuk surga an-nammam, orang yang mengadu domba. Dan tadi sudah kita katakan, tidak masuk surga itu ada dua makna. Tidak masuk surga selama-lamanya itu kalau pelakunya adalah orang kafir. Yang kedua adalah kalau ya dia muslim bertauhid, maka makna tidak masuk surga yakni tidak masuk surga sementara. Tidak masuk surga sementara. Jadi termasuk dosa besar adalah nammam, yaitu mengadu domba. Baik mengadu domba antara pemerintah dengan rakyat, mengadu domba antara para ulama dengan pemerintah, mengadu domba antara suami dengan istri, mengadu domba antara seorang dengan sahabatnya, ya, mengadu domba antara ustadz. Ini juga bisa termasuk apa? Mengadu domba. Sekarang ada beberapa orang mengadu domba antara ustadz. Ustadz, bagaimana pendapat antum tentang ustadz fulan? Nanti jawabannya disampaikan kepada ustadz yang ditanyakan tadi. Oh, antum dibilangin ustadz begini gini. Ya, akhirnya saling membantah, saling mengkritik, fitnah terjadi. Ya, nah, ini tidak diperbolehkan. Mengadu domba ayam aja nggak boleh. Ngadu ayam lo nggak boleh. Apalagi ngadu ustadz, apalagi ngadu manusia. Ngadu ayam lo nggak boleh. Ya, nah, apalagi ngadu ustadz. Taib. Jadi tidak diperkenankan bagi kita untuk mengadu domba. Termasuk yang paling banyak mengadu domba
pada zaman kita sekarang adalah media massa. Media massa, ya, itu mengumbar aib, mengadu domba, memprovokasi, itu media massa. Media sosial, televisi, ya, ini sukanya mengadu domba, hati-hati. Ya, apalagi sekarang udah masuk, bentar lagi masuk tahun politik. Ya, biasanya banyak orang-orang yang suka apa? Mengadu domba. Sehingga umat terbelah. Ya, saling bertengkar hanya karena beda pilihan. Ya, lucunya kadang antara suami dan istri beda pilihan bisa tengkar, antara orang tua dengan anak beda pilihan, antara orang dengan temannya beda pilihan, tengkar, musuhan dan lain sebagainya. Maka jangan kita terjebak dalam propaganda yang mengadu domba, ya, terlebih karena politik, ya. Nah, makanya kita kalau ada orang yang mengadu domba, terutama di media massa, di TV-TV, ya, ada acara apa itu, infotainment apa itu. Nah ini hati-hati, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat acara-acara yang mengadu domba seperti itu, atau ada orang yang mengadu domba? Yang harus kita lakukan pertama, tidak membenarkannya. Tidak membenarkannya. Kenapa? Karena orang yang mengadu domba itu adalah orang yang fasik, dan orang yang fasik tidak diterima beritanya. Yang kedua, ya, hendaknya bagi kita untuk melarangnya, menasehatinya. Ya, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Nasihati dia, ya, agar dia tidak melakukan hal itu, karena diancam oleh Nabi nggak masuk surga. Bahkan disebutkan, dan ini sudah pernah kita bahas, salah satu dosa yang menyebabkan banyak orang disiksa di alam kubur adalah adu domba. Satu, dosa tidak mengindahkan qadha'ul hajah, ya, sembarangan kencing atau tidak cebok habis kencing, ya. Kemudian yang kedua adalah mengadu domba. Ini dua dosa yang paling banyak menyebabkan orang, ya, disiksa di azab kubur. Yang ketiga, ya, hendaknya bagi kita untuk membenci orang-orang yang mengadu domba ini. Karena Allah membencinya, maka kita pun membenci orang-orang yang suka mengadu domba. Ya, makanya jangan kita bermajelis atau belajar, ya, atau berteman dengan orang-orang yang suka mengadu domba. Tinggalkan majelis-majelis yang suka mengadu domba, tinggalkan teman-teman yang hobinya mengadu domba. Ya, cari teman-teman yang baik, yang bisa menambah iman kita, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah yang membuat hati kita keras, yang menjadikan hati kita malah benci kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi benci kepada, ya, para ulama, para ustadz, ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau ada orang yang benci kepada para ustadz atau para ulama, ya, ketahuilah bahwa dia lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Binatang saja mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mendakwahkan kebaikan. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasal khair hatta al-huti fil bahar wa hatta an-namlati fi juhriha. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, mendoakan kebaikan untuk, ya, orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Sampai-sampai ikan di lautan dan sampai-sampai semut di sarangnya, mereka mendoakan kebaikan. Ya, kalau para
kalau binatang saja mendoakan kebaikan, masa kita malah apa? Membenci, malah menghina orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka ini lebih buruk. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan adalah jangan malah kita suudzon kepada orang yang diadu domba tadi. Ya, jangan. Hendaknya bagi kita untuk husnudzon kepada mereka. Jangan sampai kita terpedaya dengan kata-kata orang yang ingin mengadu domba ini, sehingga kita benci kepada orang-orang yang dikatain tadi. Jangan. Hendaknya bagi kita untuk husnudzon kepada saudara-saudara kita, ya, untuk husnudzon kepada saudara-saudara kita, bukan malah kemudian apa, ya, terbawa oleh gosip-gosip, ghibah, ya, namimah yang dibuat-buat oleh sebagian orang. Menarik, pernah diceritakan bahwa antara Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat, antara sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Khalid bin Walid itu ada perbedaan. Perbedaan biasa, ya. Di zaman Nabi juga ada perbedaan. Bahkan Abu Bakar dan Umar pun kadang juga beda pendapat. Jadi pernah ada perselisihan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Khalid bin Walid. Suatu saat ada orang yang ingin untuk mengadu domba antara keduanya. Jadi ada orang di depannya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia membicarakan aibnya Khalid bin Walid. Oh, Khalid bin Walid itu begini. Biasanya kita kalau ada masalah dengan orang, terus ada orang yang ngomporin, biasanya kita terbawa. Oh iya, bisa pancen. Ya, memang orangnya kayak gitu. Biasanya begitu. Seneng kalau ada orang membicarakan aib, ya, orang tadi yang kita ada masalah sama dia. Tapi ya, Hudzaifah ibnul Yaman tidak terbawa, atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika orang tersebut menyebutkan aib-aib Khalid bin Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas, justru Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Mah innal ladzi bainana la yablughu dinana." Diam kamu. Ya, sesungguhnya perbedaan di antara kami tidak sampai kepada taraf agama kami. Maksudnya, ya, kami beda pendapat, tapi nggak sampai kami itu bermusuhan. Jadi beda pendapat itu biasa, tapi kalau bermusuhan tidak. Kita bisa saja beda pendapat. Sampean sama istri sampean mungkin aja beda pendapat, tapi nggak mesti harus apa? Bermusuhan. Mungkin aja kita beda pendapat sama teman kita, sahabat kita, tapi apakah harus bermusuhan? Tidak. Ya, Abu Bakar, Umar kadang beda pendapat, tapi mereka tetap saling menyayangi. Para ulama-ulama kita pun demikian. Antum kalau belajar fikih, banyak perbedaan pendapat antar ulama-ulama madhab, ya, tapi mereka tidak bermusuhan. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, apakah kita kira bahwa pendapat mereka, ya, tidak ada perbedaan? Ada perbedaan, tapi mereka berjiwa besar. Mereka saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara para nabi, antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, pernah beda pendapat. Tapi apakah mereka saling bermusuhan? Tidak. Jadi tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Ya, baik. Selanjutnya, dosa besar yang ke-46, an-niyahatu wal-latmu. An-niyahatu wal-latmu, meratapi mayit. Ini termasuk dosa besar. Wal-latm, latm itu artinya menampar pipinya sendiri, ya, memukuli badannya sendiri,
dalam rangka untuk meratapi apa? Mayit. Ini tidak diperkenankan, bahkan ini termasuk perbuatan jahiliyah. Jadi meratapi mayit. Apa meratapi mayit itu? Meratapi mayit yakni nangis sampai apa? Histeris, berlebihan. Ya, nangisnya sampai histeris, berlebihan. Nangis ketika ada musibah itu ada dua macam. Nangis yang diperbolehkan, yaitu nangis yang sewajarnya. Ya, sedih, meneteskan air mata, wajar. Rasulullah juga pernah meneteskan air mata, sedih ketika ditinggal mati oleh putranya, yaitu Ibrahim. Ini putranya dari budak beliau, Maria Al-Qibtiyah. Saat meninggal dunia, Rasulullah meneteskan air mata, sedih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal aina latadma, wa innal qalba la yahzan, wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata ini apa? Menetes. Hati ini sedih. Ya, dan kami semuanya sedih ditinggal olehmu wahai Ibrahim. Ibrahim maksudnya putranya beliau tadi dari Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah pernah nangis, meneteskan air mata. Boleh kalau nangis sewajarnya, meneteskan air mata sedih, wajar. Yang nggak wajar kalau ada yang meninggal dunia malah ketawa. Ya, nggak wajar ya. Apa mana bojone sing mati, sampean guyung-guyu wae, kayaknya tambah seneng iki, atek rapi meneh. Nah, jadi itu nggak wajar malahan. Tapi kalau kita ada yang meninggal kemudian kita sedih, kita meneteskan air mata, wajar. Yang nggak wajar kalau sampai berlebihan, sampai nangis jerit-jerit. Satu desa, satu kampung dengar semuanya, ya, gulung-gulung, mengurai rambut, apalagi sampai namper apa, ya, pipinya dan sebagainya. Ini yang nggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, isnani huma bin nasi kufrun. Dua hal yang termasuk kekufuran. Maksudnya kekufuran di sini, ya, kufur kecil. Kekufuran tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, karena kufur itu ada dua macam. Ada kufrun akbar, kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, sibabul muslimi fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Apakah berarti kalau ada orang membunuh berarti kafir? Tidak. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar itu tidak kafir. Dia fasik, dia berkurang imannya, tapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Ya, karena kita harus menggabungkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Kita harus memahami jangan hanya satu dalil saja. Kita harus mengkompromikannya dengan dalil-dalil yang lainnya. Baik. Ada dua perkara yang termasuk kekufuran. At-ta'nu fin nasab, merendahkan orang lain karena nasabnya, mencela orang lain nasabnya. Ini terutama di Arab ya. Di Arab itu mereka sangat menjunjung tinggi apa? Nasab. Ya, nasab. Oh, ini dari marga Tamimi misalkan. Wah, itu terkenal. Kalau misalkan hanya dari Badui nggak terkenal, itu rendah. Ya, tidak boleh kita mencela orang karena apa? Nasabnya. Wan niyahatu alal mayyit. Dan yang termasuk kekufuran kata beliau adalah meratapi apa? Mayyit. Dan Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, an-naihatu idza lam tatub ulbisat dir'an min jarab wa sirbalan min qatiran yaumal qiyamah. Wanita yang meratapi mayit. Di sini lafadznya adalah wanita yang meratapi mayit. Apakah berarti kalau laki-laki boleh meratapi? Jawabannya nggak boleh juga. Cuma kenapa Nabi SAW mengatakan wanita yang meratapi mayit?
Yang diperingatkan oleh Nabi di sini adalah wanita, sebab biasanya yang paling banyak melakukan ratapan mayit adalah perempuan. Kalau laki-laki biasanya lebih kuat. Makanya kita lihat kalau misalkan ada musibah kematian misalkan, ya laki-laki biasanya lebih apa? Kuat. Kalaupun nangis, nangisnya dia tahan. Ya, kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, ambrol gitu. Ya, nangis. Suaranya apa? Kenceng. Ya, paling kenceng tuh kalau nangis perempuan. Ya, bahkan dulu nggak tahu sampai sekarang ada apa enggak. Di zaman dulu ada orang-orang itu dibayar untuk nangis, untuk meratapi mayit, Kalau ada dulu undangan untuk ngundang artis, undangan untuk nyanyi, menghibur, dulu ada juga undangan untuk meratapi mayit. Jadi ada, makanya dulu ada disebutkan ada seorang suami, ya suaminya penyanyi, istrinya tukang meratapi mayit. Ya, kata suaminya, saya dan kamu saling melengkapi. Ya, kalau orang lagi gembira, mereka ngundang saya. Kalau orang lagi sedih, mereka akan mengundang kamu. Ya, nah, jadi itu sampai segitunya, mereka ngundang. Ya, ada bayarannya. Jadi intinya wanita lebih ditekankan tidak boleh. Bukan berarti kalau laki-laki boleh meratapi, nggak boleh juga. Cuma lafadznya di sini perempuan, sebab yang paling banyak melakukan ratapan mayit adalah perempuan, karena mereka lemah. Berbeda dengan laki-laki, laki-laki biasanya lebih kuat dalam menghadapi apa? Musibah. Wanita yang meratapi mayit apabila dia tidak bertaubat kepada Allah SWT sebelum matinya, ulbisat dir'an min jarab, maka dia akan dipakaikan kepadanya pakaian dari kudis, wasirbalan min qatiran, dan pakaian dari ter. Ter itu adalah yang biasa dipakai untuk aspal. Panas sih kalau Pak, yang hitam itu. Nah itu biasanya kan kalau orang aspal jalan itu, ya itu dikasih itu ya. Nah itu menunjukkan kerasnya ancaman dari Nabi SAW untuk mereka-mereka yang melakukan apa? Ratapan mayit. Ya, jadi tidak boleh meratapi mayit, tidak boleh. Bentuk-bentuk meratapi mayit apa saja tadi? Ya, menangis yang histeris. Yang kedua adalah ya mukul pipi, ya merobek baju, mengurai rambut. Nah ini nggak boleh. Sebagaimana dalam hadis berikutnya itu Nabi mengatakan, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi dan yang merobek baju dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ya, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ketika mereka mukuli dada mereka atau melukai kepala mereka pada hari Asyura sampai berlumuran dengan darah. Itu untuk meratapi siapa? Husain. Ya, kematian cucu Nabi SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini juga termasuk apa? Niyahah yang terlarang, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW saja kematiannya lebih besar, lebih berat, tapi nggak ada para sahabat kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, termasuk meratapi mayit juga adalah selamatan.
Ini termasuk meratapi mayit. Ya, tahlilan 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, nyewunya. Ya, ini termasuk meratapi mayit. Sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ya, beliau mengatakan kunna na'uddu al-istima'a 'alal mayyit wa sun'at at-ta'am minan niyah. Kami, yaitu para sahabat, karena Jarir bin Abdullah Al-Bajali seorang sahabat, kami para sahabat sepakat ya menilai, memandang bahwa kumpul-kumpul ya pada keluarga mayit dan makan-makan ya pada setelah kematian mayit ya itu termasuk niyahah. Termasuk niyahah. Apa itu niyahah? Meratapi mayit tadi. Yang mengatakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami, menurut kami, yaitu para sahabat, bahwa itu termasuk perbuatan apa? Niyahah. Karena orang awalnya mestinya sudah lupa, jadi ingat lagi. Jadi ingat lagi, sedih lagi. Yang kedua juga itu menyusahkan. Itu menyusahkan, memberatkan. Itu memberatkan. Betapa banyak orang utang sana, utang sini, bahkan maling sana, maling sini. Ada sebagian orang maling hanya untuk adat tersebut yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, ini menyelisihi hadis. Kenapa menyelisihi hadis? Harusnya orang kalau ada yang terkena musibah, itu tetangganya, kerabatnya bikinkan makanan. Bukan dia yang disuruh untuk bikinkan makanan. Ya. Isna'u li ali Ja'far ta'ama. Ketika meninggal dunia Ja'far bin Abu Talib, ya, maka Nabi mengatakan, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahum atahum ma yushkiluhum, karena mereka sedang kesusahan, enggak sempat masak. Jadi kalau kita ada yang meninggal dunia nih, kerabat kita, tetangga kita misalkan, mestinya kita yang bikinkan. Bukan malah menyuruh keluarga tersebut untuk bikinkan makanan. Apalagi bikin berkat, banyak, undang orang. Ya, memberatkan dia. Dia lagi sedih, ya. Malah sampean suruh apa? Bikin berkatan. Apalagi sekarang bikin berkatan ya nggak murah lah. Berat. Ya kan? Berat. Dan yang keempat, ini nggak masuk di logika. Secara akal nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Orang kalau misalkan makan-makan pas acara walimah, nikah, itu wajar. Karena acara seneng, bahagia. Acara akikoh, sampean makan-makan, wajar. Ya kan? Syukuran, wajar. Lah kematian sampean makan-makan. Ini sedih apa seneng? Kan gitu. Ya, jadi nggak masuk di akal. Makanya kadang kita lihat itu ada yang janggal sebenarnya. Orang ya acara kematian, tapi udah mangan-mangan, ketawa-ketawa, karo rokokan, ya, mana kesedihan? Ya, ini nggak masuk di akal. Ya, makan-makan itu untuk acara yang bahagia, ya, seperti walimah, akikoh, ya, dan sebagainya. Adapun untuk kesedihan, ya, acara musibah, ya, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, bahkan bertentangan dengan syariat. Dan sebagai faedah bahwa ini sudah menjadi kesepakatan ulama madhab. Semua ulama madhab sepakat bahwa itu adalah nggak boleh. Dan yang paling keras ya mengingkari perbuatan tersebut adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu orang madhab yang paling keras mengingkari ya acara tersebut. Maka aneh sekarang banyak orang mengaku bermadhab Syafi'i tapi malah ya menyelisihi madhab Syafi'i. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas
pada pertemuan kali ini ya tentang beberapa dosa besar. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu dan menambah iman, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa menjauhi dan meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Demikian yang bisa kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan? Ya. Masalah sifat ulama. Apa? Masalah sifat ulama. Begini saja, keluarga saya itu tiap hari raya kurang lebih dari 10 hari itu mengadakan arisan keluarga. Dan di situ arisan keluarga Sebelum hari raya? Ya, sesudah hari raya. Oleh hari raya dapat 10 hari terus mengadakan arisan keluarga. Dan di situ arisan keluarga itu disertai dengan doa-doa seperti tahlil itu termasuk boleh apa tidak, Ustaz? Mohon penjelasan. Setelah hari raya ada arisan. Iya, arisan keluarga. Artinya itu mengajak silaturahmi gitu kan. Nah. Arisan, kalau arisannya boleh ya selama tidak ada unsur riba atau unsur kerugian, arisan itu boleh ya. Tapi kalau itu dikhususkan pas hari raya karena ada kaitannya dengan hari raya, apalagi diisi dengan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan mau kumpul pas hari raya atau setelah hari raya, kumpul semua keluarga misalkan untuk menyambung silaturahmi. Banyak orang mumpung lagi pada mudik, ya kumpul keluarga, misalkan Bani Mansur misalkan, biasanya begitu ya. Ya tidak mengapa, selama ya tidak ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Ya, itu termasuk masalah-masalah yang mubah adat. Jadi mudik, saling berkunjung pas hari raya, kumpul-kumpul dengan kerabat pas hari raya, hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Ya, termasuk misalkan ada arisannya, ya, hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Tapi kalau diisi dengan hal-hal yang mungkar, nah, yang mungkarnya ini yang perlu dihindari, ya, perlu dihindari. Tapi kalau misalkan untuk mau mudik atau kumpul, saling berkunjung pas hari raya, atau ngumpulkan semua keluarga, mumpung pas hari raya kita kumpul di satu tempat, misalkan, tidak mengapa. Ini termasuk adat. Ini termasuk adat. Yang penting acaranya jangan mengandung unsur hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeten, Pak. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz menerangkan bahwa memasang gambar-gambar itu tidak boleh. Bagaimana kalau ada orang yang hobi memasang kepala binatang seperti bijang, terus kepala harimau, bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nabi bersabda as-suratul ra'su. Ya. Gambar itu adalah patokannya adalah kepala. Patokannya adalah kepala. Jadi justru yang paling jadi patokan itu adalah kepalanya. Jadi kalau ada orang yang masang kepalanya kambing misalkan, terus di apa kan? Ya dikasih air keras dan sebagainya, nggak boleh. Itu tidak diperkenankan, tidak diperkenankan. Baik kepalanya kambing, kepalanya sapi, kijang,
kucing, macan, ya, selama itu adalah ya makhluk yang bernyawa, ya, tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Nah, itu masuk dalam pembahasan tadi. Karena tadi innamas suratul ra'su, ya, gambar itu yang paling inti adalah kepalanya. Yang paling inti adalah kepalanya. Nah, karena kepala ini berisi hal-hal yang paling, anggota tubuh yang paling mulia itu terkumpul di kepala. Mata, ya, kemudian telinga, lisan, hidung, ini ngumpulnya di kepala. Gitu. Makanya itu jadi patokannya. Wallahu a'lam. Untuk menyerupai makhluk tadi, misalnya kan untuk anak-anak kan ada mainan figur atau entah itu hewan, entah itu orang, sama seperti buku gambar yang melukis mewarnai hewan, apakah itu juga termasuk dilarang? Ya, yurakhasu lis-shaghir ma la yurakhasu lil-kabir. Kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam, diberi keringanan untuk anak kecil apa yang tidak diberi keringanan untuk orang dewasa. Jadi untuk anak-anak itu diberi apa? Keringanan. Dia pakai mainan-mainan yang apa ya, kalau sekarang misalkan boneka, kalau untuk anak kecil perempuan misalkan, ya, atau ya mainan-mainan anak kecil lah ya, itu diberi keringanan karena namanya anak-anak, dunianya masih kekanak-kanakan, suka main, yang tidak diberikan kepada orang dewasa. Jadi maksudnya ada rukhsah, ada keringanan untuk anak-anak. Buktinya dulu Rasulullah SAW memberikan izin juga kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tahu sendiri ya, Aisyah nikah sama Nabi itu kan masih kecil. Beliau nikah sama Nabi umur 6 dan baru membangun rumah tangga umur 9. Artinya walaupun nikah sama Nabi, dia itu masih kecil, jiwanya masih kekanak-kanakan, ya, sehingga pernah Aisyah itu punya boneka dan itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ya, tidak diingkari oleh Nabi SAW. Walaupun bonekanya tentunya beda dengan boneka yang sekarang, ya. Tapi intinya di situ ada keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW karena anak kecil. Jadi tentu ada perbedaan hukum antara anak-anak dengan orang dewasa. Jadi kalau anak-anak itu lebih dimaklumi lah, namanya juga anak-anak. Makanya kita kalau sama anak-anak juga jangan terlalu keras seperti kepada orang dewasa. Ya, hendaknya kita lebih memaklumi. Wajar kalau anak-anak itu ya hal yang tidak kita maklumi kalau itu dilakukan oleh orang dewasa, gitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita bisa melatih anak-anak kita untuk bisa menghindari, itu lebih bagus. Karena kita melatih dia, ya, sejak kecil kita latih lebih bagus. Tapi seandainya anak kita ya melakukan ya, hal-hal yang seperti tadi, ya itu diberi keringanan, diberi keringanan. Karena anak kecil itu termasuk enaknya anak kecil ya, yuktabu lahu la alaih. Anak kecil itu kalau melakukan kebaikan ditulis pahala. Tapi kalau dia melakukan kesalahan tidak ditulis dosa. Tidak ditulis dosa. Sampai kapan? Sampai balik. Sampai balik. Wallahu a'lam. Nah. Sudah? Ya. Titipan dari Ahmad di lantai 1. Ustaz, saya mau mengikuti pertanyaan. Apakah menyimpan lukisan bernyawa di kuda tetapi wajah dari manusia atau hewan
di lukisan itu sudah dicoret-coret masih membuat jin suka di situ? Terima kasih. Kalau kita sudah membuangnya, misalkan udah menaruhnya di gudang atau naruhnya di kardus, ya berarti ya itu sudah namanya sudah dibuang. Namanya sudah dibuang. Tidak harus kita kemudian mencoret-coret semuanya. Ya, kalau kita harus mencoret semuanya sekarang itu akan memberatkan kita. Sekarang sabun yang nggak ada nomor, yang nggak ada gambarnya, ya mana? Ya, terus buku-buku hampir semuanya ada apa? Ada gambarnya, ada gambarnya. Jadi lakukan apa yang kita mampu. Kalau memang itu di luar dari kemampuan kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatatnya sebagai dosa. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali ya semampunya. Ya, kecuali semampunya. Ya. Kita kalau misalkan beli sabun, beli ini, apakah harus kita coret semuanya? Ya, susah juga. Yang penting pokoknya apa? Kita buang semampunya. Ya, atau coret semampunya. Kalau yang di luar dari kemampuan kita, maka itu dimaafkan, insya Allah. Ya, karena Islam itu mudah. Islam itu tidak sulit. Terutama masalah gambar, ini masalah yang ya menimpa banyak kalangan dan itu banyak sekali sehingga berat kalau kita harus menghapus satu persatu ya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian ya, semampu kalian. Yang penting, yang paling inti mungkin jangan dipajang di dinding-dinding dan sebagainya ya, tapi simpan tadi ya, atau dibuang ya, atau ditaruh di gudang misalkan, di kardusin, itu sudah cukup ya, sudah cukup insyaallah. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.